kembalikan lahan kami yang terendam air. Penggunaan energi terbarukan kini menjadi perbincangan utama dalam upaya mengganti energi terbatas menjadi energi tak terbatas. PLTA Poso contohnya, PLTA milik PT Poso Energi ini mencanangkan bahwasannya pembangkit listrik yang letaknya di sekitar Danau Poso mampu mengalirkan listrik dan menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara menjadi lebih ramah lingkungan. Dengan kapasitas 515 MW dan terbesar ketiga di Indonesia. Namun, apa dampak yang didapatkan masyarakat sekitar Danau Poso? Simak penjelasan. Bermata pencaharian sebagai petani, tetapi hal itu sudah tidak dapat mereka lakukan lagi. Lahan pertanian yang mereka gunakan untuk bertani sudah terendam oleh tingginya air Danau Poso. Hal ini diakibatkan oleh uji coba PLTA Danau Poso pada April sampai dengan Desember 2020 lalu, mengakibatkan air naik 30 sampai 50 cm pada pukul 6 sampai 17 waktu Indonesia Tengah dan mulai surut lagi pada 17.00 waktu Indonesia Barat. Lahan pertanian mereka sudah tidak dapat diandalkan sejak adanya uji coba pintu air PLTA 1. Kegagalan panen terus terjadi karena air yang naik dan turun dan juga hama-hama yang menyerang. Mereka hanya mengumpulkan tunas-tunas padi yang tersisa untuk makanan sehari-hari. Padahal dahulu mereka dapat memanen 125 sak, sekarang hanya tersisa 1 sak saja. Hal ini tentunya merugikan para petani. Hasil panen yang biasanya mereka dapat jual, kali ini hasil panen mereka tidak dapat dijual. Hasil panen ini padahal digunakan untuk makan sehari-hari, pendidikan dan juga kesehatan. Bahkan salah satu anak dari petani tidak dapat melanjutkan. Mengapa air dapat menguap Danau Poso? Pertama, ketinggian yang digunakan standar oleh PT Poso Energi adalah 510 sampai dengan 512 mdpl. Padahal tinggi normal yang digunakan masyarakat untuk berkegiatan adalah 509 mdpl. Dan disebutkan dalam forum pertemuan petani Desa Toi Desa dan Pamona Puselegi yang menuntut ganti rugi atas tenggelamnya lahan mereka. Sedangkan ganti rugi yang diberikan oleh PT Poso Energi sendiri adalah 10 kg beras per hektar dan meminta warga untuk tidak membuat keluhan dan merahasiakan nilai kompensasi yang diterima. Jelas saja warga menolak tegas dengan kompensasi tersebut. PT Poso Energi juga mengklaim bahwa Pemda Poso sendiri sudah menyetujui. Peran seorang perencana tentunya dibutuhkan dalam kasus ini sebagai penyedia participatory planning dan jalan tengah untuk berdiskusi antara PT Poso Energi dengan masyarakat dan merencanakan lokasi terkait agar perencanaan lebih maksimal dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Solusi non spasial yang dapat kami berikan adalah menggantikan rugi kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan kerugian yang mereka alami, sehingga masyarakat sendiri masih dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak merasa dirugikan. Selanjutnya, mengubah standarisasi ketinggian air Danau Poso menjadi maksimal 509 mdpl saja sesuai dengan ketinggian normal. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan kapasitas Danau Poso dengan mengarukan beberapa tempat sehingga tempat tersebut dapat menampung air lebih banyak. Selanjutnya, solusi spasialnya adalah dengan membangun saluran irigasi di sepanjang Danau Poso agar nantinya air-air tersebut dapat dialirkan dengan baik. Dan juga membangun pembatas-pembatas di sekitar Danau Poso agar nantinya air yang meninggi tidak akan terkena lahan pertanian milik warga.